Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Pasti dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada hari ini bersama Kak Ani Dan Bang Jonathan. Hari ini kita akan ditemani oleh Bang Billy Dan Bang Ekel. Sepertinya adik-adik di rumah udah gak sabar lagi Bang Jo untuk memuji Tuhan. Iya nih Kak, kayaknya udah gak sabar lagi nih. Nah, buat adik-adik semua, mari kita angkat lagu pujian pertama kita, Hatiku Penuh Nyanyian. Semua, sebelum kita memasuki kebaktian kita, mari kita satukan hati kita, lipat tangannya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang malam tadi hingga pada pagi hari ini Kau masih tetap menyertai kami Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami hendak kembali mengikuti sekolah minggu kami Bapa. Kiranya Kau memberkati kami, Kau memberkati setiap pribadi-pribadi kami. Biarlah Engkau mengingatkan kami supaya kami jangan lasa, jangan nakal selama kebaktian Bapa. Biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu dan memuji Engkau dengan baik Bapa. Lindungi sertai kami sepanjang kebaktian kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan kembali bernyanyi dengan lagu kita, Hanya Dekat Allah Saja. Dekat Allah saja, aku
masih semangat kan Bang Jo? Masih dong Kak Ani. Nah, buat adik-adik semua yang ada di rumah pasti masih semangat dong. Nah, untuk itu Abang undang untuk adik-adik yang ada di rumah untuk semua bangkit berdiri supaya kita semakin semangat memuji Tuhan. Nah, untuk lagu pujian kita, mari kita angkat pujian kita, Yesus Pokok. Adik-adik, selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan adik-adik untuk persiapkan Alkitabnya sekarang. Sebelum itu kita akan angkat pujian kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Terima kasih buat kakak dan abang yang sudah membawa lagu pujian tadi. Kita sekarang mau masuk ke firman, kita berarti berdoa dulu. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk datang di hati kita, datang di hati kakak, datang di hati adik-adik di rumah, supaya nanti waktu kakak bawa firman gak ada yang ngantuk, gak ada yang main game, apalagi ngantuk, gak boleh ya. Oke, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena berkat-Mu lah kami bisa berkumpul meskipun melalui video ini ya Bapa. Tapi kami percaya meskipun kami berada di tempat yang berbeda-beda, Engkau yang mempersatukan hati kami, Engkau yang mempersatukan pikiran kami, agar kami dapat bersama-sama melaksanakan ibadah sekolah minggu seperti minggu-minggu sebelumnya. Dan Engkau berkati juga kakak kami yang akan membawa firman ya Tuhan, kiranya dia dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar, dan dapat dimengerti oleh adik-adik kami di rumah, supaya mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Oke, jadi kakak, sebelum kakak cerita panjang lebar, kakak mau nanya dulu, siapa di sini tadi pagi yang udah nyapa orang di rumahnya? Entah itu bapaknya, entah itu mamanya, entah itu kakeknya, entah itu neneknya, semua orang di rumahnya. Atau jangan-jangan tadi pagi dia bangun langsung nyari HP, main game dia sampai sekarang. Atau jangan-jangan lebih parah lagi, tadi pagi dia bangun dia langsung marah-marah sama orang rumahnya. Kakak sih nggak percaya kalau ada anak kakak kayak gitu. Nggak ada ya? Bener ya? Bagus. Nah, tapi kakak mau adik-adik di rumah sekali lagi ucapkan selamat hari Minggu sama papanya, sama mamanya, sama orang di rumahnya. Selamat hari Minggu Pak, selamat hari Minggu Mak. Kakak tunggu. Sudah? Gimana rasanya? Senang kan? Pasti ada senang dikit, walaupun sedikit. Pasti ada itu ketika mengucapkan kalimat itu. Oke, kakak ini mau cerita. Tapi sebelum cerita, kakak mau kita buka dulu Alkitab kita, ya. Jadi kakak yakin di rumah semua punya Alkitab, anak kakaknya semua punya Alkitab. Jadi Alkitab itu nggak boleh disimpan aja, harus dibaca ya. Walaupun nggak sekolah minggu, harus dibaca. Oke? Kita buka Alkitabnya, bahan kita hari ini dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Kakak ulangi, Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Sudah dapat? Kalau sudah, kakak bacakan untuk kita semua ya. Oke. Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, dan jangan meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Demikianlah firman Tuhan. Oke. Jadi tema kita hari ini itu adalah penolongku. Jadi kalau untuk anak tanggung, Tuhan penolongku, dan remaja, Tuhan penolong. Intinya penolongku. Siapa penolongku? Siapa penolong kita sebenarnya? Itu yang bakal kita bahas nanti. Oke? Jadi tadi kita itu baca ayat ini. Kalau misalnya kita tengok di ayat yang pertama, ada dibilangnya dari Daud. Nah, berarti yang bikin kata-kata yang kita baca tadi itu Daud. Siapa sih Daud ini, Kak? Nggak kenal pun kami. Makanya kakak kenalkan kalian sama Daud, oke? Jadi Daud ini katanya terkenal sebagai raja di kerajaan Israel yang paling baik, paling bijaksana, dia pandai berperang, gitu. Ada suatu cerita, katanya suatu hari Daud ini lagi jaga ternaknya. Misalkanlah ternaknya ini domba. Jadi dia jaga dombanya kan, terus tiba-tiba ada binatang buas datang gitu. Daud nggak kabur, Daud nggak takut. Dia langsung dilawannya binatang itu. Nah, jadi dari kisah itu kita tahu kalau Daud itu pemberani kali, orang yang nggak takut dia sama apapun, ya kan? Oke. Jadi tapi kita tengok ke ayat yang tadi, ayat yang kita baca tadi, yang ayat 7 sampai 9 tadi, itu nampaknya kayak Daud ini takut ya, Kak? Iya. Nah, jadi kalau cerita tentang kata takut, kakak dulu ada ceritain. Jadi kakak dulu itu, waktu masih kakak kayak kalian, kuasa masih
anak kecil Kak, di kelas anak kecil Kakak. Nah, jadi dulu Kakak itu takut kali sama kegelapan. Apalagi kalau ke kamar mandi malam-malam, takut kali Kakak. Pasti Kakak minta temenin sama kakak-kakak atau mama Kakak. Nah, karena saking takutnya Kakak sampai pernah keringat dingin gitu. Jadi suatu minggu gitu kan, Kakak sekolah minggu lah ini kan, sama teman-teman Kakak waktu itu. Jadi nyanyi ada satu lagu yang bikin Kakak kayak, kata-katanya pas kali untuk bikin berani, Kakak bilang kayak gitu kan. Jadi Kakak bikin itu jadi lagu berani Kakak, namanya lagu berani. Jadi Kakak ada peraturannya lagu ini. Jadi kalau misalnya Kakak takut, Kakak harus nyanyi lagu ini. Dan Kakak janji sama diri Kakak sendiri, Kakak buat perjanjian sama diri Kakak, Tessa, kalau kamu udah nyanyi lagu itu, nggak boleh takut lagi, nanti Tuhan sedih. Kakak nggak mau lah Tuhan sedih ya kan. Jadi kalau nyanyi lagu itu, Kakak nggak boleh takut lagi gitu. Mau tahu nyanyi apa? Lagu apa itu? Kalau tahu nyanyi ya, sama-sama kita nyanyi ya. Musik Bang. Jadi berani gitu setiap nyanyi lagu itu. Jadi Kakak mau untuk adik-adik di rumah, kalau misalnya entah dia takut nanti kegelapan, misalnya kayak Kakak kamar mandi dia takut, nyanyi lagu itu. Nggak apa-apa lagu berani Kakak, nggak punya Kakak sendiri. Kakak bagi sama anak KKR ya. Jadi lagu berani anak KKR itu nanti. Jadi kalau misalnya takut, harus pikirkan lagu itu. Dan janji sama dirinya sendiri, saya itu nggak boleh takut lagi. Oke? Nah, jadi tapi kan ada cara lain untuk mengatasi rasa takut selain bernyanyi. Entah nggak mau dia nyanyi, kayak mana cara mengatasi rasa takut itu Kak? Kan? Ada yang tahu? Tadi aja kita udah lakukan 2 kali tadi. Coba. Ada yang tahu nggak? Berdoa, iya. Berdoa itu juga bisa untuk mengusir rasa takut kita. Kita minta sama Tuhan untuk menemani kita. Misalnya kita mau nampil di gereja misalnya. Kita takut gitu kan, gugup gitu. Kita doa aja gitu, Tuhan temani aku supaya aku nanti bisa nyanyi, bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar aku nggak gugup, biar aku nggak salah-salah gitu. Jadi berdoa itu sangat ampuh. Kalau rasa pun itu yang paling ampuh. Oke, jadi apa hubungan semua ini sama Daud Kak? Apa hubungannya? Kenapa tadi kita ceritakan dia? Nah, itu yang mau Kak jelaskan sekarang. Jadi Daud ini pun, walaupun dia bijaksana, walaupun dia paling pintar, walaupun dia mungkin badannya gagah, bisa dilawannya semuanya, tapi dia tetap takut kan dari yang kita baca tadi dalam kitab kita. Dia tetap takut kalau Tuhan meninggalkan dia. Nah, jadi intinya yang mau Kakak bilang itu adalah kalau sepintar apapun kita, sekuat apapun kita, jangan pernah mengandalkan manusia, ya. Karena manusia itu mungkin kayak mana ya? Mungkin ada teman kalian misalnya, khususnya anak tangguh sama remaja ini ya. Mungkin ada teman baiknya, sahabatnya kali lah. Diandalkannya tiap saat. Mungkin sekarang bisa diandalkan dia, tetapi pasti ada suatu saat di mana dia membuat kita kecewa, gitu. Jadi kalau manusia kan nggak sempurna, jadi pasti ada hari di mana mereka membuat kita kecewa. Jadi pengharapan sebenarnya yang paling abadi itu adalah kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah mengandalkan manusia.
Ya, itu karena sebenarnya kan Tuhan Yesus itu adalah penolong yang sejati. Jadi kalau misalnya nggak kalian andalkan Tuhan Yesus, kalian kayak aku hebat kok, ngapain aku andalkan Tuhan Yesus, itu nggak boleh. Karena Daud sendiri pun yang tadi nampaknya di cerita itu dia gagah, dia nggak takut sama apapun, tapi dia juga takut Tuhan meninggalkan dia. Daud aja takut, apalagi kita cuman orang awam biasa. Jadi itu yang bisa kakak sampaikan pada minggu hari ini. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Kau masih menyertai kami dari awal tadi firman sampai akhir firman itu ya Bapa. Ya Bapa, Kau yang membuat adik-adik kami supaya seperti Daud ya Bapa, meskipun dia merasa dirinya pintar ya Bapa, dia memiliki talenta ya Bapa, tapi buatlah dia tetap mengandalkanmu dalam kehidupan dia sehari-hari ya Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan semua adik-adik ini ke dalam tangan-Mu. Kau yang mengatur hidup mereka, Kau yang menopang mereka ya Bapa, asal mereka takut ya Tuhan. Kau yang menemani mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Hanya ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan Penolongku. Jadi, adik-adik semua tidak usah takut karena Tuhan adalah penolong kita. Ya kan Bang Jo? Iya Kak. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita hendak mengumpulkan persembahan kita. Persembahannya diberikan kepada orang tuanya ya. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian kita menaburkan. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan yang telah Kau berikan pada kami sepanjang kebaktian ini Bapa. Pada saat ini kami juga telah selesai mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menjadi dupa yang harum bagi Bapa, dan ini semua dapat berguna bagi rumah-Mu ini Bapa. Berkati kami di sepanjang hari Bapa, berkati setiap aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, gak terasa kita sudah mau sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Kembali lagi ya, kakak ingatkan untuk adik-adik semua supaya tetap di rumah. Kalau keluar rumah pakai masker dan rajin cuci tangan. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan kembali angkat pujian kita. Berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan
depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menutupnya di dalam doa untuk adik-adik semua yang di rumah. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat penyertaan Tuhan mulai dari pagi dan penyertaan Tuhan mulai dari awal ibadah hingga kami sampai di penghujung ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sekalipun kami masih tetap ibadah online, tapi kasih Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah, mereka boleh dalam keadaan sehat dan sukacita. Berkati juga setiap orang tua kami Tuhan, biar Engkau menyertai, memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan, pada saat ini kami mengalami pandemi COVID-19. Tapi biarlah kiranya Tuhan Allah yang boleh memulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Sehingga boleh kembali normal Bapa. Sehingga kami boleh kembali lagi beribadah bersama-sama di rumah Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, bahkan untuk ibadah online kami untuk minggu berikutnya, Tuhan kiranya tetap menyertai dan memberkatinya. Berkati pendeta kami, pertua kami semuanya Tuhan, gereja kami Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Sekarang mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa
Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye. Bye.